Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kerahmatannya, kepada kita kenikmatannya, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita bisa sehat walafiat. Alhamdulillah. Tas kresek isine klenteng, dadi arek kudu anteng. Tuku pesek nang Wonokromo, dadi arek kudu duwe tata krama. Oke, selamat berjumpa dengan channel YouTube Ahmad Latif Cool. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Tahu Ashabul Kahfi? Penasaran? Oke, Ashabul Kahfi itu adalah sekelompok 7 orang pemuda ya yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 309 tahun. Bayangkan, 309 tahun bukanlah waktu yang singkat, bukanlah waktu yang pendek, tapi adalah waktu yang sangat panjang sekali. Nah, pada saat itu kelompok 7 orang pemuda ini yang disebut Ashabul Kahfi ini ya tinggal di negeri Syam. Di negeri Syam ini pada waktu itu dikuasai oleh tentara Romawi dari Eropa. Tentara pasukan Romawi ini dipimpin oleh Raja Dakianus. Padahal Raja Dakianus itu adalah raja yang sangat kejam, raja yang sangat bengis, raja yang sangat zalim. Raja Dakianus memerintahkan kepada siapapun penduduk yang di Syam supaya harus menyembah berhala. Semua rakyat, semua penduduk Syam, negeri Syam pada waktu itu ketakutan. Tapi tidak dengan 7 orang pemuda ini. 7 orang pemuda ini tetap teguh, tetap istiqomah mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakianus mendengar berita bahwa ada 7 orang pemuda yang membangkang, yang berani melawannya dan tidak mau mengikuti, tidak mau menyembah berhala yang dia perintahkan. Akhirnya Raja Dakianus marah. Raja Dakianus memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menangkap hidup-hidup atau menangkap mati 7 orang pemuda ini. Mendengar berita ini, 7 orang pemuda ini kabur, tapi dalam arti ini kabur seperti ini adalah tidak takut, tapi untuk menyelamatkan keimanan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 7 orang pemuda ini meninggalkan negeri Syam, ya, meninggalkan negeri Syam. Nah, kemudian sambil dibantu, ditunjukkan oleh seekor anjing. Ekor anjing ini namanya adalah Kitmir. Nah, anjing ini namanya adalah Kitmir. Nah, sedangkan 7 orang pemuda ini namanya adalah Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairanus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Nah, 7 orang pemuda ini karena merasa dikejar-kejar oleh tentara Raja Dakianus, akhirnya 7 orang pemuda ini melarikan diri, mencari tempat yang aman supaya bisa ya beribadah dengan tenang. Sambil dikejar-kejar oleh tentara Raja Dakianus, 7 orang pemuda ini yang menemukan sebuah gua. Nah, gua ini ada yang mengatakan namanya adalah Gua Rajib. Nah, Gua Rajib ini terletak di Amman, Yordania. Ada yang bilang seperti itu, ya. Nah, ketika masuk ke dalam gua ini, Ashabul Kahfi, sekelompok 7 orang pemuda ini kemudian merebahkan diri semua karena habis dikejar-kejar oleh tentara Raja Dakianus. Ya, mereka lari ya, kemudian karena kecapean, yaitu tadi mereka kemudian merebahkan istirahat di dalam gua tersebut. Tak terasa ya, sambil ditemani seekor anjing tadi, mereka itu duduk berrebah-rebahan, ada yang sambil merebahkan badannya, ada yang bersandar di dinding goa. Tak terasa mereka tertidur semua. Tak terasa mereka tertidur semua.
Nah, dalam suatu riwayat dikatakan ketika mereka ini tertidur, misalkan ada orang yang lewat di depan gua dan orang tersebut mengetahui bahwa di dalam gua ada orang. Nah, orang tersebut melihat bahwa 7 orang pemuda ini sedang berbincang-bincang, padahal mereka itu semua tertidur. Nah, ini memang sengaja dibuat seperti ini ya, agar ya ini adalah atas izin Allah, kekuasaan Allah, sehingga orang yang melihat 7 orang pemuda ini mereka seperti tidur ya, seperti ngomong-ngomong sendiri ya, seperti berbincang-bincang bersenda gurau, padahal 7 orang pemuda ini yang disebut Ashabul Kahfi ini mereka tertidur pulas. Nah, seperti itu, Masya Allah subhanahu wa, ini adalah kekuasaan Allah ya. Kemudian mereka tertidur, tiba-tiba mereka terbangun selalu melihat satu dengan yang lainnya. Loh, ternyata mereka melongo semua. Loh, seperti itu. Ternyata apa? Mereka ketika bangun tak sadar ya, jenggot mereka jadi putih panjang, alis mereka jadi putih dan panjang. Mereka saling tertawa. Loh, kamu kok jadi gitu? Jadi lucu. Akhirnya mereka tertawa semua. Nah, akhirnya mereka nggak terasa pada mereka tadi sudah tertidur selama 309 tahun. Bayangkan. Akhirnya apa? Ketika mereka terbangun, kemudian mereka tak rasa lapar datang, sehingga mereka menyuruh salah satu temannya yang bernama Tamlika untuk pergi ke pasar. Nah, ketika Tamlika ini pergi ke pasar mencari makanan, nah ternyata ketika Tamlika ini mengeluarkan uang, si pembeli kaget, loh, sampean ini siapa? Akhirnya apa? Tamlika dengan rasa takut barangkali nanti ada ketahuan antara Raja Dakianus, Tamlika ini bilang kepada penjualnya, saya ini adalah salah satu dari Ashabul Kahfi, salah satu dari 7 orang kelompok yang dikejar-kejar oleh Raja Dakianus. Nah, si pembeli bingung, Raja Dakianus siapa? Padahal sekarang yang memerintah bukan Raja Dakianus. Si Tamlika kaget, loh sekarang siapa? Sekarang Sam ini sudah dikuasai oleh seorang raja yang baik hati, namanya adalah Raja Abdurrahman. Nah, seketika itu orang raja kayak kemudian ditanya, "Lah sekarang kamu tinggal di mana?" "Kami bertujuh ini tinggal di dalam gua." Nah, akhirnya apa? Berita ini menyebar luas bahwa ada 7 orang pemuda yang tinggal di dalam gua, yang pada waktu itu adalah hidup pada zaman Raja Dakianus, tetapi sekarang masih ada. Nah, akhirnya orang-orang pada penasaran menengok ke dalam gua. Ternyata benar, di dalam gua itu ada 7 orang pemuda yang disebut Ashabul Kahfi itu ditemani dengan seekor anjing yang bernama Kitmir tadi. Nah, akhirnya apa? Berita ini menyebar luas sampai ke kerajaan. Nah, pada waktu itu Raja Abdurrahman mengutus bala tentara untuk melihat, ternyata benar. Akhirnya 7 orang pemuda ini dibawa ke kerajaan dan mereka dianugerahi sebuah kehormatan. Akhirnya mereka diangkat sebagai pegawai kerajaan. Nah, alhamdulillah ya, berkat keimanan mereka akhirnya Allah menyelamatkan 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini ya dari kejaran Raja Dakianus dan menjadikan mereka mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu kisah Ashabul Kahfi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi? Nah, yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah tentang keistiqomahan mereka dalam beriman kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada mereka, baik buruk, mereka harus tetap istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tiru, kita tanamkan di dalam tubuh kita, di dalam iman kita, di dalam hati kita, supaya kita selalu bisa istiqomah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini harus kita selalu amalkan di dalam hati kita, di dalam iman kita. Ya jumhur wa sami'na. Mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Oke, para penonton, para pendengar di channel YouTube Ahmad Latif Kun, ya jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya bisa mengembangkan channel saya ini dan bisa menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Oke,
Mohon maaf kalau dari awal hingga akhir ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Ahmad Latif berikutnya. Dadah.